Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Kurniawan Malase. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kebutuhan diklat. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai definisi dari analisis kebutuhan diklat atau Training and Needs Analysis. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa definisi dari beberapa pakar. Yang pertama ialah Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan penilaian kebutuhan pelatihan adalah suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan keadaan nyata atau diskrepansi antara kinerja standar dan kinerja nyata yang penyelesaiannya melalui pelatihan. Yang kedua ialah Moore dan Scheduler serta Wulandari menyimpulkan untuk menentukan kebutuhan dapat diperoleh dari persamaan berikut ini, yaitu kinerja standar, kinerja aktual, sama halnya dengan kebutuhan pelatihan. Ini berarti perbedaan antara kinerja yang ingin dicapai dengan kinerja sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan pelatihan. Dan yang terakhir ialah menurut Barbazet, analisis kebutuhan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kinerja atau menutupi kinerja yang tidak memenuhi standar. Nah, dari definisi tersebut kita dapat menarik kesimpulan, yaitu analisis kebutuhan diklat adalah upaya yang sistematis manajemen organisasi untuk mengidentifikasi akar penyebab ketidakefisienan dan ketidakefektifan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan pegawai, serta merupakan upaya dalam menutupi kekurangan pengetahuan dan keterampilan pegawai tersebut melalui analisis pada tingkat organisasi, tingkat jabatan, dan tingkat individu. Selanjutnya ialah kita akan membahas yang bagian B, tujuan dan manfaat analisis kebutuhan diklat. Yang pertama ialah tujuan. Tujuan penilaian kebutuhan pelatihan menurut Kaswan adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah pelatihan dibutuhkan di dalam organisasi. Jika dibutuhkan, apa yang menjadi penting adalah menentukan di mana dalam organisasi pelatihan itu dibutuhkan. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan spesifik, dan karakteristik apa yang harus diajarkan. Yang kedua ialah B mendefinisikan tujuan diklat berdasarkan 3 tahap analisis kebutuhan. Yaitu yang pertama ialah mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk meningkatkan kinerja atau kompetensi sumber daya manusia organisasi. Yang kedua ialah menentukan kebutuhan diklat tersebut secara tepat. Dan yang terakhir ialah menentukan jenis diklat yang dapat memenuhi kebutuhan diklat. Selanjutnya yang kedua ialah manfaat. Lembaga Administrasi Negara menyebutkan manfaat analisis kebutuhan pelatihan antara lain. Yang pertama ialah program-program diklat yang disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi, jabatan maupun individu setiap pegawai. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti pelatihan. Karena program pelatihan yang diikuti sesuai dengan kebutuhannya, dengan demikian akan mencapai efektivitas pencapaian tujuan pelatihan. Yang ketiga ialah efisiensi biaya organisasi, dikarenakan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi biaya yang tidak sedikit yang dikeluarkan untuk pelatihan itu tidaklah sia-sia. Yang keempat ialah memahami penyebab timbulnya masalah dalam organisasi. Karena pelaksanaan penilaian kebutuhan yang tepat dan efektif tidak saja akan menemukan masalah-masalah ditimbulkan oleh diskrepansi kompetensi pegawai maupun pekerja. Selanjutnya yang ketiga ialah atau bagian C, yaitu tahapan analisis kebutuhan diklat. Yang pertama ialah persetujuan dan kesiapan manajemen dalam melakukan analisis kebutuhan. Yang kedua ialah membaca lingkungan kerja organisasi. Yang ketiga, memfokuskan pada kesenjangan dan kebutuhan diklat. Yang keempat, merencanakan untuk pelaksanaan diklat. Dan yang terakhir ialah pelaporan manajemen. Yang keempat atau bagian D ialah pendekatan analisis kebutuhan diklat. Yang pertama ialah menggunakan analisis kinerja. Yang kedua ialah analisis tugas atau pekerjaan. Yang ketiga analisis kebutuhan pelatih. Dan yang terakhir ialah analisis jabatan. Yang pertama ialah analisis kinerja.
Analisis kinerja merupakan salah satu metode dalam melakukan analisis kebutuhan diklat, di mana identifikasi diklat yang dibutuhkan organisasi ditentukan berdasarkan analisa kesenjangan antara target kinerja organisasi dengan hasil kinerja individu. Yang kedua ialah analisis tugas atau pekerjaan. Kaswan mengungkapkan analisis tugas adalah pemeriksaan terhadap tugas yang dijalankan, berfokus pada kewajiban dan tugas di seluruh organisasi itu untuk menentukan pekerjaan yang mana yang membutuhkan perhatian. Kewajiban dan tugas ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang dituntut untuk melaksanakan pekerjaan dengan memadai. Yang ketiga ialah analisis kebutuhan pelatih. Metode training survey adalah cara meminta anggota organisasi, kelompok atau anggota masyarakat apa yang mereka lihat sebagai kebutuhan yang paling penting dari organisasi. Kelompok atau masyarakat, hasil survei kemudian membantu tindakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Yang terakhir ialah analisis jabatan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang analisis jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah menjelaskan bahwa analisis jabatan merupakan sebuah proses, metode, dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang akan diolah menjadi informasi jabatan. Nah, berikut daftar pustaka sebagai bahan rujukan dalam pembuatan tugas ini. Dan berikut biodata saya sendiri. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang analisis kebutuhan diklat. Terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Salam Harmoni.